Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cepat Sarjana. Pada video kita kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan soal fisika pada seleksi santri baru atau PSB SMA Transnus Muhammadiyah Sragen tahun ajaran 2021-2022. Oke. Kemarin di video sebelumnya sudah kita bahas untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Kali ini kita akan membahas soal nomor 6 sampai nomor 10. Langsung saja untuk soal yang nomor 6. 3 buah mobil bergerak lurus beraturan dengan kelajuan yang berbeda-beda ditunjukkan oleh tabel berikut. Ada mobil A, mobil B, sama mobil C. Jika ketika mobil menempuh jarak yang sama, ini ada clue-nya ada di sini, maka besar P dan Q berturut-turut. Jadi ketika mobil ini menempuh jarak yang sama, sudah diketahui variabel di sini adalah V0, kemudian ini adalah VT, ini adalah A. Nanti kita harus mencari nilai S-nya berapa. Kita dapat mencari S itu dari mobil A. Oke, kita gunakan GLBB rumus yang kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. VT kuadratnya itu adalah 65 kuadrat sama dengan V0-nya itu adalah 15 kuadrat ditambah dengan 2 kali 2 kali S. 65 kuadrat itu adalah 225 sama dengan 225 ditambah dengan 4S. Kalau dikurangi jadinya kan 4000 sama dengan 4S. Berarti S-nya itu adalah 1000. Kita sudah dapatkan nilai S-nya adalah 1000. Berarti untuk A, B, C nilainya sama, yaitu 1000. Selanjutnya kita akan mencari nilai P dari mobil B. Berarti menggunakan rumus yang sama, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT kuadratnya itu adalah 60. 60 kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah dengan 2 kali 1 kali S-nya adalah 1000. Berarti 3600, P kuadrat ditambah dengan 2000. Berarti P kuadratnya itu adalah 1600. Berarti P-nya itu adalah 40. P-nya adalah 40. Berarti jawabannya adalah meter per second. Oke, P sudah ketemu 40. Berarti jawabannya kalau nggak B ya D. Selanjutnya kita mencari nilai Q. Q kita peroleh dari mobil C. Menggunakan rumus yang sama, berarti VT kuadrat ya. VT kuadratnya berarti dia adalah Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan V0-nya adalah 70 kuadrat ditambah dengan 2 kali A-nya adalah min 2 dikalikan dengan S-nya adalah 1000. Berarti 4900 dikurangi 4000. 4000. Berarti Q kuadratnya itu adalah 900. Berarti nilai Q-nya itu adalah akar 900 yaitu 30. Berarti jawaban untuk soal nomor 6 itu adalah 40 dan 30. Jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk soal yang nomor 7. Soal nomor 7 ini penerapan dongkrak hidrolik pada, berarti yang kita gunakan untuk mengerjakannya itu adalah hukum Pascal. Hukum Pascal. Perhatikan gambar skema dongkrak hidrolik berikut. Ini gampang nih. Ketika piston kecil ditekan dengan gaya 20 Newton, ternyata keadaan seimbang. Maka berat beban W adalah, nah jadi kita akan mencari nilai W. Nilai W kita peroleh dari persamaan hukum Pascal itu kan besarnya P itu sama dengan F per A. Berarti kita menggunakan perbandingan. Kalau misalnya ada sistem seperti ini, berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya di sini adalah 20. Langsung saya bilang sini ya. F1-nya itu adalah 20. Oke, karena di sini adalah A itu kan kalau misalnya dia ada R, otomatis dia bentuknya adalah lingkaran. Nanti A-nya itu adalah di R kuadrat. Kita langsung menggunakan perbandingan R kuadrat ya. Berarti ini saya coret dulu. Berarti F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Berarti F1-nya itu adalah 20 per R1 kuadratnya itu adalah kita pakai karena cm nggak usah karena perbandingan tidak usah jadikan meter. Berarti R kuadratnya 20 dikali 20 adalah 400. F2-nya itu adalah W per 1600. Ini dicoret adalah 4 kalinya
Berarti nilai W itu adalah 80 Newton. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang nomor 7 ini kategori mudah. Jadi kesempatan untuk benar pada soal nomor 7 itu lebih besar daripada soal-soal yang lainnya. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 ini adalah sebuah cerita sebenarnya. Jadi ini menerapkan apa ya? Daya imajinasi. Yaitu ini salah satu bentuk dari soal literasi saintifik. Archimedes merupakan seorang ilmuwan terkemuka yang berasal dari Siracusa, Yunani. Ilmuwan satu ini diprediksi hidup di zaman 287 sampai 212 sebelum Masehi. Jadi sudah sangat sebelum Masehi ini. Konsep fluida yang terkenal dari seorang Archimedes adalah hukum Archimedes. Dalam hukum Archimedes yang menyatakan bahwa gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian sudurnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi kalau misalnya kalian ingat, kalau misalnya, jadi ciri khasnya dari Archimedes itu adalah kalau misalnya kita mau mandi di ember, misalnya di bak mandi itu ya, bak mandi itu kan kita isi penuh, kemudian kita masukkan badan kita, itu kan masih ada air yang tumpah. Nah, air yang tumpah itu adalah sama dengan berat fluida yang dipindahkan, berat badan kita yang masuk ke dalam air tersebut itu sama dengan yang dipindahkan. Kalau seluruh tubuh kita masuk, berarti yang dipindahkan atau yang ditumpahkan oleh air tersebut adalah seberat tubuh kita, seperti itu. Lanjut, berdasarkan penjelasan hukum Archimedes di atas, salah satu aplikasi dari hukum Archimedes adalah kapal selam. Kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam dengan mengatur katup udara untuk memperoleh gaya apung yang sesuai. Berikut merupakan analisis yang benar terkait kondisi kapal selam saat akan mengapung. Kalau mau mengapung kan berarti ada 3 sistem, yaitu terapung, melayang, tenggelam. Kalau terapung berarti dia, misalnya ini adalah dalam suatu fluida, berarti di bawah sini ini adalah tenggelam. Kalau yang ini adalah melayang, ini adalah terapung, berarti dia di atas posisinya. Ya. Yang A, saat akan mengapung, katup air dibuka dan udara keluar. Kalau dia dibuka dan udara keluar, berarti otomatis nggak mungkin mengapung kan ya. Yang B, jika dibuka dan udara keluar, sama aja. Yang C, saat akan mengapung, katup air dibuka dan udara dikeluarkan melalui katup udara, sama aja. Yang D, saat akan mengapung, katup air dalam tangki dipompa dan udara masuk. Berarti otomatis kita harus memperbanyak udara di dalam kapal selam, sehingga kalau udara di dalam kapal selam itu banyak, maka dia akan mengapung. Nah, saat akan mengapung berarti setelah mengapung, massa jenis kapal itu pasti lebih kecil daripada massa jenis air laut. Kalau massa jenis air laut lebih besar, maka dia akan mengapung. Jadi jawaban untuk soal yang nomor 8 itu adalah yang yang D. Yang D. Kalau yang E itu bedanya adalah massa jenis lebih besar. Kalau massa jenis kapal lebih besar, otomatis dia akan tenggelam. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 9. Sebuah benda berbentuk balok berada pada bejana yang berisi air dan minyak. 50% dari volume balok berada di dalam air dan 40 ada di minyak. Ini adalah 50%, ini adalah 40%. Nanti yang di atas adalah 10% ya. Seperti itu. Besar massa jenis balok tersebut, jika diketahui massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik adalah. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini kita buat perbandingan khusus. Perbandingannya adalah benda berbanding dengan fluida. Nah, ini salah satu aplikasi dari Archimedes. Berarti besarnya Archimedes gaya apung itu adalah FA itu sama dengan Rho kali G kali V. Berarti kalau G-nya sama, kan nanti G-nya sama. Atau kita perhatikan semuanya. Berarti adalah Rho benda, G kali V benda, kemudian ada fluidanya itu adalah minyak. Minyak itu adalah Rho M, G kali V, M ditambah dengan Rho air G kali
V air, G-nya sama, kita coret. Rho bendanya, kita akan mencari nilai rho benda. Berarti rho benda. Volume bendanya, volume benda kita tulis sebagai V. Kenapa? Karena ini kan menggunakan persentase seperti itu. Jadi kita menggunakan V aja. Rho minyaknya itu adalah 0,8. Kemudian volume minyaknya, volume yang ada di minyak itu adalah 40%, berarti 0,4 V ditambah dengan rho airnya itu adalah 1, volume di airnya itu adalah 0,5 V. Berarti rho bendanya dikalikan V sama dengan 0,32 V ditambah dengan 0,5 V. Jadinya adalah 0,82 V. Ini adalah rho B dikalikan dengan V. Berarti rho B-nya itu adalah V-nya tinggal coret, berarti jawabannya adalah 0,82 gram per cm kubik. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, perbandingannya adalah benda dibanding dengan fluida. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya yang terakhir, ini adalah konsep juga, termasuk literasi saintifik juga. Pada gambar tersebut terlihat bahwa koin logam tidak tenggelam saat kita masukkan ke dalam air dengan perlahan dan sejajar permukaan air. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan suatu kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya terlihat seperti dilindungi selaput elastis. Jadi kalau misalnya ada air dan kita masukkan koin seperti ini, tapi koinnya harus ditaruh di atasnya ini dulu, ditaruh di atasnya garpu, kemudian di pelan-pelan itu, maka koin tidak akan tenggelam. Hal tersebut menunjukkan adanya peristiwa tegangan permukaan. Selanjutnya, tegangan permukaan merupakan suatu kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya terlihat seperti dilindungi selaput elastis. Jika air pada percobaan tersebut kita ganti dengan larutan deterjen, berarti larutan itu air ditambah dengan deterjen, apa yang akan terjadi dengan koin? Dan berikut merupakan analisis yang tepat dari kejadian tersebut adalah, jawabannya adalah yang A, koin akan langsung tenggelam. Oke, benar. Karena larutan deterjen dapat meningkatkan tegangan permukaan. Kalau tegangan permukaannya semakin besar, maka dia tidak akan tenggelam. Jadi alasannya salah ya. Koin tenggelam yang B benar, mengurangi tegangan permukaan. Oke, yang B kita keep dulu. Yang C, koin tetap berada pada kondisi yang sama, salah. Yang D, koin tetap berada pada kondisi yang sama, bersalah juga. Yang E, larutan deterjen membuat air memiliki viskositas yang tinggi. Jadi tidak ada hubungannya dengan viskositas, tapi ini ada hubungannya dengan tegangan permukaan. Jadi jawabannya itu adalah yang tepat, yang B. Ini adalah jawabannya. Jadi koin akan langsung tenggelam karena larutan deterjen dapat mengurangi tegangan permukaan pada zat cair, pada air. Jadi kalau aplikasi dari tegangan permukaan itu, kalau misalnya kita mencuci baju, kenapa kita mencuci baju dengan deterjen? Seperti itu. Kalau ada baju kotor, kita cuci dengan air biasa, maka dia tidak akan bersih. Karena air biasa itu dia tidak memiliki tegangan permukaan yang yang rendah. Jadi tidak bisa sampai membersihkan sampai ke serat-serat kainnya, sampai ke pori-pori kainnya, seperti itu. Gunanya deterjen adalah untuk mengurangi tegangan permukaan. Kalau tegangan permukaannya itu berkurang, maka dia bisa membersihkan di sela-sela atau di pori-pori baju, seperti itu. 6 sampai 10 sudah selesai. Semoga bermanfaat dan tetap belajar terus, belajar fisika. Jangan sampai kendor belajarnya, dan semoga diberikan hasil yang terbaik dan bisa melanjutkan studi atau sekolahnya meskipun tidak di Transen atau dimanapun, harus tetap suka fisika, gitu ya namanya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.